Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Kasih. Saudaraku, apa kabar malam ini? Apapun yang sedang saudara rasakan, apapun yang telah saudara lalui sepanjang hari ini, mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan, meletakkan semua beban, dan datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Selamat datang di Renungan malam ini dengan judul, Tuhan lakukan ini saat kita tidur. Mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah. Lelah karena pekerjaan, lelah memikirkan kebutuhan keluarga, lelah menghadapi masalah, atau mungkin ada pergumulan yang belum menemukan jalan keluarnya. Ada juga yang malam ini sedang memikirkan masa depan, bertanya-tanya, besok bagaimana, apa yang akan terjadi dengan hidup saya, kapan masalah ini selesai? Namun malam ini, mari kita mengingat satu kebenaran yang sederhana, tetapi sangat menguatkan. Ketika kita tidur, Tuhan tidak pernah tidur. Saat mata kita terpejam, Tuhan tetap bekerja. Saat tubuh kita beristirahat, Tuhan tetap menjaga. Saat kita tidak mampu mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tangan Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa segala sesuatu harus kita selesaikan dengan kekuatan sendiri. Kita terus memikirkan masalah bahkan sampai larut malam. Kita mencoba mencari jawaban, membuat rencana, dan mengkhawatirkan hari esok. Tetapi malam ini Tuhan mengundang kita untuk belajar menyerahkan semuanya kepadanya. Saudara, mungkin kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan malam ini. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan membuka jalan. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan pertolongan. Tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita sedang beristirahat. Karena itu, sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari tenangkan hati kita. Tarik napas perlahan dan lepaskan. Letakkan semua kekhawatiran saudara di hadapan Tuhan. Masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, masa depan, dan segala sesuatu yang selama ini memenuhi pikiran kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah malam ini menjadi malam di mana kita tidak lagi memaksakan diri untuk mengendalikan segala sesuatu. Biarlah kita berkata dalam hati, Tuhan, aku mungkin tidak mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan, tetapi aku percaya Engkau sedang bekerja. Saat aku tidur malam ini, jagalah aku dan keluargaku. Aku menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu. Saudara yang terkasih, mari kita buka hati dan dengarkan firman Tuhan. Kiranya renungan malam ini menenangkan hati kita, menguatkan iman kita, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Selamat menikmati renungan malam ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan renungan malam ini, mari kita menundukkan kepala, menenangkan hati, dan mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Apapun yang telah kita lalui sepanjang hari ini, mari kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Tidak perlu menyembunyikan kelelahan kita, kekhawatiran kita, maupun pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, malam ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa sejak pagi hingga malam ini, begitu banyak hal telah kami lalui. Ada sukacita, ada keberhasilan, tetapi mungkin ada juga kekecewaan, kesedihan, tekanan, dan pergumulan yang membuat hati kami lelah. Namun malam ini kami bersyukur karena Engkau tetap bersama kami. Terima kasih, Tuhan, karena ketika kami tidak mampu menjaga diri kami sendiri, Engkau tetap menjaga kami. Ketika kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, Engkau sudah mengetahui semuanya. Bapa, malam ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan setiap persoalan yang belum selesai. Kami menyerahkan pekerjaan kami, keluarga kami, kebutuhan kami, rencana kami, dan masa depan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak terus-menerus memikirkan apa yang belum dapat kami kendalikan. Ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami sedang tidur.
Jika malam ini ada hati yang sedang gelisah, berikanlah ketenangan. Jika ada yang sedang takut menghadapi hari esok, berikanlah keberanian. Jika ada yang sedang menangis dalam diam, hiburkanlah. Jika ada yang merasa sendirian, biarlah ia merasakan kehadiran-Mu yang begitu dekat. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami saat mendengarkan renungan malam ini. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Berikan kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan iman untuk mempercayai janji-Mu. Dan ketika nanti kami beristirahat, biarlah kami dapat tidur dengan tenang, karena kami tahu bahwa hidup kami berada di dalam tangan-Mu. Jagalah kami sepanjang malam, lindungi rumah kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak baik, dan berikanlah kami istirahat yang cukup. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kami tahu siapa yang memegang hari esok. Karena itu malam ini kami memilih untuk percaya, kami memilih untuk berserah, kami memilih untuk tenang di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan melanjutkan renungan malam ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita melalui setiap firman yang akan kita dengarkan. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat indah untuk menjadi dasar renungan kita malam ini dengan judul, Tuhan lakukan ini saat kita tidur. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, seberapa lama kita berusaha, atau seberapa banyak yang mampu kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Ada saatnya kita harus bekerja, ada saatnya kita harus berjuang. Tetapi ada juga saatnya kita harus berhenti dan beristirahat. Dan ketika kita tidur, Tuhan tidak berhenti bekerja. Seringkali manusia merasa bahwa semuanya bergantung kepada dirinya sendiri. Kita berpikir, kalau kita tidak bekerja keras, semuanya akan gagal. Kalau kita tidak terus memikirkan masalah, tidak akan ada jalan keluar. Kalau kita berhenti sebentar saja, semuanya akan menjadi kacau. Akibatnya, tubuh kita berada di tempat tidur, tetapi pikiran kita masih bekerja. Mata kita terpejam, tetapi hati kita masih memikirkan masalah. Tubuh kita beristirahat, tetapi pikiran kita terus bertanya, bagaimana dengan masalah saya? Bagaimana kebutuhan keluarga saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana kalau besok keadaan menjadi lebih sulit? Saudara, malam ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bukanlah Tuhan. Kita memiliki batas, kita tidak sanggup mengendalikan semua keadaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Itulah sebabnya kita perlu belajar menyerahkan kehidupan kita kepadanya. 1. Tuhan mengajarkan kita untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Mazmur 127 berbicara tentang kesia-siaan manusia yang berusaha tanpa menyadari bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu. Bukan berarti Alkitab mengajarkan kita untuk malas. Tidak, kita tetap harus bekerja, kita tetap harus bertanggung jawab. Kita tetap harus melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah kita melakukan bagian kita harus belajar menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ada hal-hal yang memang dapat kita kerjakan, tetapi ada juga hal-hal yang hanya dapat Tuhan kerjakan. Kita dapat menanam, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita dapat berusaha, tetapi Tuhan yang membuka jalan. Kita dapat merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan langkah. Kita dapat menjaga tubuh kita, tetapi Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Karena itu, malam ini jangan membawa semua beban ke tempat tidur. Serahkan kepada Tuhan, katakan, Tuhan, hari ini aku sudah melakukan yang terbaik,
selebihnya aku serahkan ke dalam tangan-Mu. 2. Saat kita tidur, Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Tidur adalah salah satu bentuk pengakuan bahwa kita memiliki keterbatasan. Ketika tidur, kita tidak dapat mengawasi rumah, kita tidak dapat mengendalikan keadaan. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah, kita bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Namun Tuhan tidak pernah tertidur. Mazmur 121 ayat 4 berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Betapa indahnya janji ini. Ketika kita tidur, Tuhan berjaga. Ketika kita tidak melihat, Tuhan melihat. Ketika kita tidak mengetahui, Tuhan mengetahui. Ketika kita tidak mampu menjaga diri, Tuhan tetap sanggup menjaga kita. Karena itu, kita tidak perlu tidur dalam ketakutan. Kita boleh memejamkan mata dengan damai karena hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. 3. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita lihat. Saudara, salah satu alasan kita sulit tidur adalah karena kita ingin melihat hasilnya sekarang juga. Kita ingin masalah selesai malam ini, kita ingin jawaban datang malam ini. Kita ingin mengetahui bagaimana Tuhan akan menolong kita. Tetapi Tuhan tidak selalu memperlihatkan prosesnya kepada kita. Terkadang Tuhan bekerja dalam keheningan, terkadang Tuhan sedang membuka pintu yang belum kita lihat. Terkadang Tuhan sedang mempersiapkan seseorang untuk menolong kita. Terkadang Tuhan sedang mengubah keadaan, dan terkadang Tuhan sedang mengubah hati kita terlebih dahulu. Kita mungkin tidur tanpa mengetahui apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi ketika pagi datang, kita dapat melihat bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu. Karena itu, jangan menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi hanya karena kita tidak melihatnya. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Keheningan Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi, di dalam keheningan itulah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. 4. Tuhan memberikan kita istirahat. Mazmur 127 ayat 2 juga berbicara tentang pemberian Tuhan kepada orang yang dikasihinya. Tidur bukan hanya kebutuhan tubuh, tidur juga dapat menjadi pengingat bahwa kita boleh beristirahat di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada orang yang tubuhnya sudah lelah, tetapi hatinya tidak bisa beristirahat. Ada orang yang sudah berada di tempat tidur, tetapi pikirannya masih berkeliling mencari jawaban. Malam ini, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak. Berhenti memikirkan semua kemungkinan buruk, berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti mengulang-ulang kegagalan hari ini, berhenti takut terhadap hari esok. Dan mulai berkata, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Mungkin masalah kita belum selesai, tetapi kita dapat tidur dengan damai. Mengapa? Karena kedamaian kita tidak bergantung pada keadaan. Kedamaian kita bergantung kepada Tuhan. 5. Apa yang harus kita lakukan sebelum tidur? Saudara yang terkasih, sebelum tidur malam ini, mari lakukan 3 hal sederhana. Pertama, bersyukurlah. Ingatlah bahwa kita masih diberi kesempatan menjalani hari ini. Ada banyak hal yang mungkin tidak berjalan sesuai keinginan kita, tetapi kita masih berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kedua, lepaskan kekhawatiran, jangan membawa semua masalah hari ini ke dalam tidur. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, ini masalahku, tetapi aku tahu Engkau lebih besar daripada masalahku." Ketiga, percayakan hari esok kepada Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana hari esok akan berjalan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah ada di sana, itulah yang membuat kita dapat tidur dengan tenang. Saudara yang terkasih, mungkin malam ini ada masalah yang belum selesai. Mungkin ada doa yang belum terjawab, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin ada jalan yang masih tertutup, tetapi jangan biarkan semua itu mencuri kedamaian yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ingatlah, saat kita tidur, Tuhan tetap berjaga. Saat kita beristirahat, Tuhan tetap bekerja. Saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, Tuhan tetap mengetahui jalan yang terbaik. Jadi malam ini, setelah kita berdoa, jangan tidur dengan ketakutan.
Tidurlah dengan iman, tidurlah dengan pengharapan. Tidurlah dengan keyakinan bahwa Tuhan memegang kehidupan kita. Karena kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita membuka mata esok pagi, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu ada di sana. Mari kita menutup bagian ini dengan satu kalimat yang kita tanamkan dalam hati. Aku boleh tidur dengan tenang, karena ketika aku tidur, Tuhan tetap bekerja dan tangannya tetap memegang hidupku. Kiranya malam ini hati kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan, tubuh kita memperoleh istirahat, dan iman kita semakin kuat. Tuhan memberkati kita, menjaga kita, dan memberikan kita tidur yang nyenyak dalam kasih-Nya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita kembali diingatkan kepada satu kebenaran yang sederhana, tetapi sangat dalam. Ketika kita tidur, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Sepanjang hari kita mungkin sudah melakukan banyak hal. Kita bekerja, melayani, mengurus keluarga, menghadapi orang lain, menyelesaikan berbagai persoalan, dan mungkin juga melewati beberapa hal yang tidak mudah. Sekarang malam telah tiba, suasana mulai tenang. Orang-orang mulai beristirahat, dan sebentar lagi kita akan menutup mata untuk tidur. Tetapi mungkin ada satu hal yang masih sulit kita lakukan, melepaskan semua beban yang ada di dalam hati. Tubuh kita sudah berada di tempat tidur, tetapi pikiran kita masih berjalan kemana-mana. Kita memikirkan masalah yang belum selesai, memikirkan kebutuhan yang belum terpenuhi, memikirkan perkataan seseorang yang menyakiti hati, memikirkan pekerjaan besok, memikirkan keluarga, memikirkan kesehatan, memikirkan masa depan. Bahkan terkadang kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Kita berkata dalam hati, bagaimana kalau besok terjadi sesuatu yang buruk? Bagaimana kalau masalah ini tidak selesai? Bagaimana kalau keadaan saya semakin sulit? Saudara, malam ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Tidak semua hal harus kita selesaikan malam ini. Ada perkara yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Ada beban yang harus kita lepaskan, ada kekhawatiran yang harus kita tinggalkan di hadapan-Nya. Karena ketika kita tidur, Tuhan tetap bekerja. 1. Ketika kita tidur, Tuhan tetap berjaga. Mazmur 121 ayat 3-4 berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, betapa menguatkannya firman ini. Manusia bisa lelah. Kita bisa lelah, orang-orang yang kita kasihi bisa lelah. Tetapi Tuhan tidak pernah lelah menjaga kita. Kita membutuhkan tidur karena tubuh kita memiliki batas. Tetapi Tuhan tidak memiliki batas seperti manusia. Ketika mata kita terpejam, mata Tuhan tetap melihat. Ketika kita tidak mampu mengawasi rumah kita, Tuhan tetap sanggup menjaganya. Ketika kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, Tuhan mengetahuinya. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan sudah mengetahui hari esok. Karena itu, jangan takut untuk beristirahat. Kita tidak sedang meninggalkan kehidupan ketika kita tidur. Kita sedang mengakui bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan. Tidur adalah salah satu bentuk penyerahan. Kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup berjaga sepanjang malam. Karena itu, aku menyerahkan diriku dan keluargaku ke dalam penjagaan-Mu. Betapa indahnya iman seperti itu. 2. Tuhan bekerja ketika kita tidak melihat. Saudara, ada banyak pekerjaan Tuhan yang tidak kita lihat. Kita sering mengira bahwa Tuhan hanya bekerja ketika sesuatu yang besar terjadi. Ketika doa dijawab, ketika masalah selesai, ketika pintu terbuka. Ketika mukjizat terjadi, tetapi sebenarnya Tuhan juga bekerja dalam keheningan. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Setelah menanam, dia tidak berdiri sepanjang malam di samping tanah sambil memaksa benih itu tumbuh. Dia melakukan bagiannya, dia menyiram, dia merawat. Kemudian dia menunggu, di bawah tanah, sesuatu sedang terjadi. Benih mulai pecah, akar mulai tumbuh, tunas mulai muncul. Petani mungkin belum melihatnya hari itu, tetapi bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita.
Mungkin malam ini kita sedang berdoa untuk sesuatu yang belum kita lihat jawabannya. Mungkin kita sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun, dan kita bertanya, "Tuhan, kapan?" Tetapi jangan menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja hanya karena kita belum melihat hasilnya. Tuhan dapat bekerja dalam sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Ketika kita tidur, Tuhan dapat mempersiapkan jalan. Ketika kita tidur, Tuhan dapat mengatur keadaan. Ketika kita tidur, Tuhan dapat mengubah sesuatu yang tidak dapat kita ubah dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak perlu mengetahui semua prosesnya, kita hanya perlu percaya kepada pribadi yang memegang proses itu. 3. Tuhan mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja. Mazmur 127 ayat 2 berkata, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Ayat ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan berarti kita boleh malas. Firman Tuhan justru mengajarkan kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa keberhasilan hidup tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja. Ada bagian yang harus kita lakukan, tetapi ada bagian yang hanya dapat Tuhan lakukan. Kita dapat bekerja dari pagi sampai sore, kita dapat membuat rencana. Kita dapat berusaha, tetapi hasil akhirnya tetap berada di dalam tangan Tuhan. Karena itu jangan sampai kita menjadi manusia yang terus bekerja, tetapi kehilangan kedamaian. Jangan sampai kita memiliki penghasilan, tetapi kehilangan sukacita. Jangan sampai kita mampu memenuhi banyak kebutuhan, tetapi hati kita selalu dipenuhi ketakutan. Jangan sampai kita begitu sibuk mengejar kehidupan sampai lupa kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Malam ini Tuhan berkata kepada kita, "Berhentilah sejenak, aku tetap bekerja." 4. Saat kita tidur, Tuhan sedang memulihkan kita. Tidur bukan hanya tentang menutup mata. Tidur adalah waktu ketika tubuh kita mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan dipulihkan. Demikian juga secara rohani, ada saat-saat ketika hati kita terlalu penuh. Terlalu banyak luka, terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak ketakutan. Kita membutuhkan waktu untuk berhenti. Kita membutuhkan waktu untuk diam di hadapan Tuhan. Mazmur 4 ayat 9 berkata, "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Perhatikan kalimat itu, dengan tenteram aku mau membaringkan diri. Bukan karena semua masalah sudah selesai, bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Kita tidak harus menunggu semua masalah selesai untuk merasakan damai. Kita dapat mengalami damai bahkan ketika masalah masih ada. Karena damai kita bukan berasal dari keadaan, damai kita berasal dari Tuhan. 5. Serahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara yang terkasih, mungkin salah satu alasan kita sulit tidur adalah karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian kita. Kita mencoba mengendalikan pendapat orang lain, kita mencoba mengendalikan masa depan. Kita mencoba mengendalikan hasil pekerjaan, kita mencoba mengendalikan keputusan orang lain. Kita mencoba memastikan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Padahal kita tidak mampu. Dan ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengendalikan semuanya, hati kita menjadi gelisah. Malam ini, mari belajar berkata, "Tuhan, aku melakukan bagianku, tetapi hasilnya aku serahkan kepadamu." Jika ada masalah yang belum selesai, serahkan. Jika ada seseorang yang belum berubah, serahkan. Jika ada pintu yang belum terbuka, serahkan. Jika ada doa yang belum terjawab, serahkan. Jika masa depan membuat kita takut, serahkan, bukan berarti kita berhenti berusaha. Tetapi kita berhenti membiarkan kekhawatiran menguasai hati. 6. Jangan takut terhadap hari esok. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34. "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa hari esok tidak akan memiliki masalah. Yesus mengatakan bahwa kita tidak perlu membawa kekhawatiran hari esok ke dalam hari ini. Hari ini memiliki porsinya, besok memiliki porsinya. Dan Tuhan memberikan kita kasih karunia untuk menjalani setiap hari. Seringkali kita menderita dua kali. Kita menderita karena masalah hari ini. Kemudian kita juga menderita karena membayangkan masalah yang mungkin terjadi besok. Padahal belum tentu apa yang kita takutkan benar-benar terjadi. Karena itu, jangan biarkan pikiran tentang masa depan mencuri kedamaian malam ini. Besok belum datang, dan ketika besok datang, Tuhan juga akan memberikan kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapinya. Malam ini adalah waktunya beristirahat, besok adalah waktunya melangkah lagi. 7. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ada kalanya kita merasa sendirian. Kita mungkin berada di kamar yang sunyi, tidak ada orang yang mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Tidak ada yang tahu air mata yang kita tahan, tidak ada yang mengerti pergumulan yang kita sembunyikan. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Dan Tuhan dekat dengan kita. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saudara, kalau malam ini hati saudara sedang terluka, jangan merasa bahwa Tuhan jauh. Justru datanglah kepadanya. Kalau malam ini saudara sedang menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Kalau malam ini saudara tidak tahu harus berkata apa, cukup katakan, Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang aku rasakan. Itu sudah cukup. Karena Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang sempurna. Tuhan melihat hati. 8. Percayakan tidur kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, sebentar lagi mungkin kita akan menutup renungan ini dan beristirahat. Sebelum tidur, mari kita belajar melakukan satu hal sederhana. Bayangkan semua beban yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian satu persatu kita serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini keluargaku. Tuhan, ini pekerjaanku. Tuhan, ini kebutuhan ekonomiku. Tuhan, ini masalahku. Tuhan, ini masa depanku. Tuhan, ini orang yang sedang membuatku kecewa. Tuhan, ini doa yang belum terjawab, semua aku serahkan kepadamu. Kemudian katakan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan Engkau lakukan malam ini. Tetapi aku percaya Engkau baik, aku percaya Engkau mengasihiku, aku percaya Engkau tidak meninggalkanku. Lalu beristirahatlah, bukan karena hidup sudah sempurna, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini mari kita mengingat satu kebenaran yang sangat sederhana. Ketika kita tidur, Tuhan tetap berjaga, ketika kita tidak melihat, Tuhan tetap bekerja. Ketika kita tidak mengerti, Tuhan tetap memiliki rencana. Ketika kita tidak mampu, Tuhan tetap berkuasa. Ketika kita beristirahat, Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mata kita terbuka besok pagi. Tetapi kita tahu satu hal, Tuhan ada di sana. Karena itu, jangan tidur dengan membawa ketakutan. Tidurlah dengan membawa iman, jangan tidur dengan terus memikirkan masalah. Tidurlah dengan mengingat janji Tuhan, jangan tidur dengan berkata, bagaimana kalau semuanya gagal? Tetapi katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, malam ini, biarlah hati kita tenang. Biarlah pikiran kita berhenti sejenak, biarlah tubuh kita beristirahat. Dan biarlah kita percaya bahwa di saat kita tidur, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidur, Tuhan berjaga. Kita beristirahat, Tuhan bekerja. Kita menyerahkan, Tuhan memegang. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita malam ini. Dan ketika kita membuka mata esok pagi, kiranya kita mendapati bahwa kasih setia Tuhan masih baru dan pertolongannya masih tersedia bagi kita. Tuhan memberkati malam kita, menjaga rumah dan keluarga kita, memberikan tidur yang nyenyak, serta menuntun langkah kita pada hari esok. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana tentang seorang pria bernama Daniel. Daniel adalah seorang pekerja keras. Setiap hari ia bangun pagi, pergi bekerja, dan pulang ketika hari sudah mulai gelap. Ia melakukan semuanya demi keluarganya. Ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Daniel bukan orang yang malas. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengatur keuangan dengan hati-hati, dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi suatu waktu, keadaan menjadi semakin sulit. Pekerjaannya mengalami penurunan, penghasilannya berkurang, sementara kebutuhan keluarga tetap berjalan. Tagihan harus dibayar, kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belanja rumah tangga tetap harus tersedia, dan semakin hari, Daniel semakin banyak berpikir. Setiap malam, ketika keluarganya sudah tidur, Daniel masih terjaga. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya melihat ke arah meja, tempat beberapa tagihan diletakkan. Ia menghitung uang yang tersisa, kemudian menghitung kembali. Tetapi hasilnya tetap sama, tidak cukup. Daniel menarik napas panjang. Ia berkata dalam hati, bagaimana aku akan menyelesaikan semuanya? Malam itu istrinya melihat Daniel masih belum tidur. Sang istri keluar dari kamar dan berkata, "Mas, kenapa belum tidur?" Daniel menjawab, "Aku sedang memikirkan kebutuhan kita." Istrinya duduk di sampingnya, "Apa yang bisa kita lakukan malam ini?" Daniel terdiam, kemudian ia menjawab, "Tidak tahu." Sang istri tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tidur, besok kita pikirkan lagi, malam ini kita serahkan kepada Tuhan." Daniel menggeleng, "Bagaimana aku bisa tidur kalau masalahnya belum selesai?" Istrinya menjawab dengan lembut, "Masalahnya memang belum selesai, tetapi Tuhan tetap ada." Kalimat sederhana itu membuat Daniel terdiam. Mereka kemudian berdoa bersama. Daniel membawa semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan yang aku bisa, tetapi aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Malam ini aku menyerahkan semuanya kepadamu." Setelah doa selesai, Daniel pergi tidur. Tetapi malam itu ia tidur dengan satu keyakinan baru. Ia tidak harus menyelesaikan semuanya malam itu. Pagi harinya Daniel bangun, tidak ada mukjizat besar yang langsung terlihat. Tagihan masih ada, keadaan masih sama, pekerjaannya belum berubah. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Daniel. Hatinya lebih tenang, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau Tuhan masih memberikan aku hari yang baru, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melangkah." Daniel kemudian pergi bekerja, ia melakukan tugasnya seperti biasa. Namun siang harinya, atasannya memanggilnya, ada sebuah pekerjaan tambahan yang sedang dibutuhkan perusahaan. Atasannya bertanya, "Apakah kamu bersedia mengerjakan pekerjaan ini?" Daniel menjawab, "Saya bersedia." Pekerjaan itu memang tidak langsung menyelesaikan semua masalahnya. Tetapi penghasilan tambahan tersebut cukup untuk membantu memenuhi beberapa kebutuhan keluarganya. Beberapa minggu kemudian, ada kesempatan lain yang datang. Kemudian kesempatan lainnya, perlahan-lahan, keadaan mulai membaik. Tidak terjadi dalam satu malam, tidak terjadi seperti yang Daniel bayangkan. Tetapi Tuhan bekerja sedikit demi sedikit, dan suatu malam, Daniel kembali duduk di ruang tamu. Kali ini bukan karena takut, tetapi karena ingin bersyukur. Ia teringat malam ketika ia hampir tidak bisa tidur karena memikirkan masalah. Ia teringat perkataan istrinya, masalahnya memang belum selesai, tetapi Tuhan tetap ada. Daniel kemudian berkata, "Selama ini aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana aku menyelesaikan semuanya, sampai aku lupa bahwa Tuhan juga sedang bekerja." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kisah Daniel juga menggambarkan kehidupan kita. Mungkin kita tidak sedang menghadapi masalah yang sama, tetapi mungkin kita juga pernah berada di tempat tidur dengan pikiran yang tidak mau berhenti. Tubuh kita lelah, tetapi pikiran kita terus bekerja. Kita memikirkan keluarga, memikirkan pekerjaan, memikirkan kebutuhan.
memikirkan masa depan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan akhirnya kita bertanya, Tuhan, kapan semuanya akan berubah? Malam ini, melalui renungan ini, Tuhan ingin mengingatkan kita. Tidak semua hal harus kita selesaikan malam ini, ada masalah yang harus kita hadapi besok. Ada keputusan yang harus kita ambil besok, ada pekerjaan yang harus kita lakukan besok. Tetapi malam ini, kita boleh beristirahat, karena Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena kita berhenti berusaha. Coba kita bayangkan sebuah benih. Ketika seorang petani menanam benih ke dalam tanah, ia tidak melihat apa yang terjadi di bawah tanah. Hari pertama mungkin tidak terlihat apa-apa, hari kedua juga tidak ada perubahan yang jelas. Hari ketiga pun mungkin masih terlihat sama, tetapi di dalam tanah, sesuatu sedang terjadi. Akar mulai tumbuh, benih mulai pecah, kehidupan mulai muncul. Kemudian pada waktunya, tunas kecil keluar dari tanah. Begitu juga dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang tidak langsung kita lihat, ada doa yang sedang Tuhan proses. Ada jalan yang sedang Tuhan persiapkan, ada orang yang mungkin sedang Tuhan gerakkan. Ada keadaan yang sedang Tuhan atur, dan kita mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan tahu, karena itu, jangan menyerah hanya karena malam ini kita belum melihat jawabannya. Tidak terlihat bukan berarti tidak terjadi, diam bukan berarti Tuhan meninggalkan. Menunggu bukan berarti Tuhan melupakan, Tuhan tetap bekerja. Saudara yang terkasih, ada satu hal lagi yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Daniel akhirnya memahami bahwa iman bukan hanya tentang percaya ketika kita melihat pertolongan. Iman juga berarti percaya ketika kita belum melihat apa-apa. Mudah untuk berkata, Tuhan, aku percaya, ketika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi iman yang lebih dalam berkata, Tuhan, aku tetap percaya meskipun aku belum mengerti. Itulah iman, ketika pintu belum terbuka, kita tetap percaya. Ketika doa belum terjawab, kita tetap percaya. Ketika keadaan belum berubah, kita tetap percaya. Ketika malam terasa panjang, kita tetap percaya bahwa pagi akan datang. Dan yang paling penting, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malam ini, mungkin ada seseorang yang sedang mendengarkan renungan ini sambil menahan air mata. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu betapa berat pergumulan saudara. Mungkin sepanjang hari saudara terlihat kuat, saudara tersenyum. Saudara bekerja, saudara berbicara dengan orang lain. Tetapi ketika malam datang dan semuanya menjadi sunyi, semua beban itu kembali terasa. Saudara mulai berpikir, bagaimana hidup saya ke depan? Apakah keadaan ini akan berubah? Apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Kalau itu yang sedang saudara rasakan, malam ini saya ingin mengatakan satu hal. Jangan menyerah, Tuhan masih ada, Tuhan masih melihat, Tuhan masih mendengar, dan Tuhan masih bekerja. Mungkin saudara belum melihat tangan Tuhan. Tetapi bukan berarti tangan Tuhan tidak sedang memegang hidup saudara. Mungkin saudara belum melihat jalan keluar, tetapi bukan berarti Tuhan tidak sedang mempersiapkan jalan. Mungkin saudara belum menerima jawaban, tetapi bukan berarti doa saudara tidak didengar. Karena itu, sebelum saudara tidur malam ini, lakukan seperti Daniel. Bawa semua kekhawatiran kepada Tuhan, tidak perlu membawa semuanya sendirian. Katakan, Tuhan, ini yang membuatku takut, Tuhan, ini masalah yang belum selesai. Tuhan, ini kebutuhan keluargaku, Tuhan, ini masa depanku. Tuhan, ini pergumulanku, dan malam ini, semuanya aku serahkan kepadamu. Setelah itu, beristirahatlah, bukan karena masalah sudah selesai, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Saudara, mungkin malam ini kita tidur, tetapi Tuhan tidak tidur. Kita beristirahat, tetapi Tuhan tetap berjaga. Kita tidak melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Dan mungkin ketika kita bangun besok pagi, keadaan belum berubah secara besar. Tidak apa-apa, kita tetap melangkah.
karena kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk hari yang baru. Jadi malam ini, jangan biarkan kekhawatiran mencuri waktu istirahat yang Tuhan berikan. Jangan terus memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Jangan menghukum diri sendiri karena kegagalan hari ini. Hari ini sudah berlalu, besok belum datang, dan malam ini adalah waktu untuk beristirahat dalam kasih Tuhan. Peganglah kalimat ini baik-baik. Aku tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan malam ini, tetapi aku tahu bahwa Tuhan tetap bekerja. Dan satu lagi, aku boleh menutup mataku dengan tenang, karena Tuhan tidak pernah menutup matanya terhadap hidupku. Saudara yang terkasih, beristirahatlah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengambil alih apa yang tidak mampu kita kendalikan, dan percayalah, saat kita tidur, Tuhan sedang bekerja. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita merenungkan bahwa ketika kita tidur, Tuhan tetap berjaga dan bekerja, sekarang mari kita melihat bagaimana kebenaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dijalani. 1. Belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti menghadapi berbagai masalah. Ada masalah pekerjaan, keluarga, keuangan, hubungan dengan orang lain, dan masa depan. Kadang-kadang masalah itu terus kita pikirkan bahkan ketika hari sudah malam. Namun mulai malam ini, mari belajar berkata, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, sekarang aku menyerahkan hasilnya kepadamu. Bukan berarti kita berhenti berusaha, kita tetap bekerja. Kita tetap mencari jalan keluar, kita tetap melakukan tanggung jawab kita. Tetapi kita tidak lagi membiarkan kekhawatiran menguasai hati. Ada hal yang bisa kita kerjakan, dan ada hal yang harus kita serahkan kepada Tuhan. 2. Jangan membawa masalah hari ini ke dalam tidur. Saudara, salah satu penerapan sederhana dari renungan ini adalah belajar mengakhiri hari dengan damai. Sebelum tidur, jangan terus mengulang kegagalan hari ini dalam pikiran. Jika hari ini kita melakukan kesalahan, akui di hadapan Tuhan dan belajar memperbaikinya besok. Jika seseorang menyakiti kita, serahkan luka itu kepada Tuhan. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, catat dan lanjutkan besok. Jangan memaksa pikiran kita menyelesaikan semuanya pada malam hari. Kita bisa berdoa, Tuhan, hari ini sudah selesai. Aku serahkan semua yang belum selesai kepadamu. Berikan aku kekuatan untuk menghadapinya kembali esok hari. Kemudian beristirahatlah. 3. Percayalah bahwa Tuhan bekerja di balik apa yang tidak kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa bahwa doa kita tidak dijawab karena kita belum melihat perubahan. Tetapi ingatlah kisah benih yang ditanam di dalam tanah. Kita tidak melihat proses pertumbuhannya setiap saat. Namun bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Demikian juga Tuhan. Mungkin hari ini kita belum melihat jalan keluar. Tetapi tetaplah berdoa, tetaplah melakukan yang benar. Tetaplah bekerja dengan jujur, tetaplah mengasihi. Tetaplah percaya, karena Tuhan dapat bekerja melalui cara-cara yang tidak pernah kita duga. Apa yang tidak terlihat oleh mata kita tetap berada dalam pengawasan Tuhan. 4. Berhenti mencoba mengendalikan semuanya. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat kita kendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak dapat mengendalikan keputusan orang lain. Kita tidak dapat mengetahui seluruh masa depan, dan kita tidak dapat memastikan bahwa semua rencana kita akan berjalan sesuai keinginan. Karena itu, lakukan bagian kita dengan sebaik mungkin, lalu percayakan hasilnya kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku akan berjalan sejauh yang aku mampu, tetapi aku percaya Engkau yang memimpin langkahku. Ketika kita belajar melakukan hal ini, hati kita akan jauh lebih tenang. 5. Jadikan waktu tidur sebagai waktu berserah. Mulai malam ini, mari membuat kebiasaan sederhana. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk berbicara dengan Tuhan. Bersyukurlah untuk satu hal, akui kesalahan kita. Serahkan satu kekhawatiran, doakan keluarga,
kemudian percayakan hari esok kepada Tuhan. Tidak perlu doa yang panjang, yang Tuhan lihat bukan panjangnya doa, tetapi ketulusan hati kita. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk hari ini, aku menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Jagalah aku dan keluargaku. Jika Engkau memberikan aku kesempatan untuk bangun besok, tuntunlah langkahku, aku percaya kepadamu. Setelah itu, tidurlah dengan damai. 6. Mulailah pagi dengan ucapan syukur. Penerapan berikutnya adalah ketika kita bangun, ketika mata kita terbuka di pagi hari, jangan langsung memikirkan masalah. Mulailah dengan bersyukur. Katakan, Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan aku kehidupan hari ini. Kita mungkin belum mengetahui apa yang akan terjadi sepanjang hari. Tetapi kita dapat memulai hari dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Malam mengajarkan kita untuk berserah, pagi mengajarkan kita untuk melangkah. Dan sepanjang hari, kita belajar berjalan bersama Tuhan. 7. Tetap bekerja keras, tetapi jangan kehilangan iman. Saudara yang terkasih, percaya kepada Tuhan bukan berarti kita menjadi pasif. Kita tetap harus bekerja, tetap berusaha, tetap belajar, tetap bertanggung jawab, tetap melakukan yang terbaik. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa semuanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, kemudian serahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati keadaan tersebut. Saudara yang terkasih, mulai malam ini mari kita mengubah cara kita memandang tidur. Tidur bukan hanya waktu untuk memejamkan mata, tidur dapat menjadi kesempatan untuk berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Ketika kita tidur, kita mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan. Kita tidak mampu mengendalikan semuanya, kita tidak mengetahui hari esok. Tetapi Tuhan mengetahui semuanya, karena itu, lakukan bagian kita hari ini. Berdoalah, bekerjalah, kasihilah sesama, ampunilah. Dan setelah semuanya kita lakukan, belajarlah untuk menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jangan membawa semua beban ke tempat tidur, letakkan di tangan Tuhan. Sebab ketika kita tidur, Tuhan tetap berjaga, ketika kita tidak melihat, Tuhan tetap bekerja. Dan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan sudah terlebih dahulu ada di sana. Jadi malam ini, tidurlah dengan tenang, bukan karena semua masalah sudah selesai. Tetapi karena kita tahu, Tuhan masih memegang hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai di bagian akhir renungan malam ini dengan judul, Tuhan lakukan ini saat kita tidur. Mari kita kembali mengingat apa yang sudah kita renungkan. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita berhenti bekerja, tidak ada lagi yang terjadi. Ketika kita menutup mata dan tidur, seolah-olah kehidupan juga berhenti untuk sementara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita boleh berhenti, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ketika kita tidur, Tuhan tetap berjaga. Ketika kita tidak melihat, Tuhan tetap bekerja. Ketika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, Tuhan tetap memegang kendali. Dan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan sudah ada di sana. Saudara, mungkin malam ini ada persoalan yang belum selesai. Mungkin ada doa yang belum mendapatkan jawaban. Mungkin ada kebutuhan yang masih kita pikirkan. Mungkin ada masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau masa depan yang membuat hati kita gelisah. Tetapi malam ini Tuhan ingin mengingatkan kita, tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Kita sudah melakukan bagian kita. Sekarang waktunya kita belajar menyerahkan bagian yang tidak mampu kita kendalikan kepada Tuhan. Jangan membawa kekhawatiran hari ini ke dalam tidur kita. Jangan biarkan ketakutan tentang hari esok mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan malam ini. Kita boleh tidur dengan tenang bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Mazmur 121:4 mengingatkan kita bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur.
Betapa indahnya janji Tuhan itu. Saat kita tidur, Tuhan berjaga atas kita. Saat kita beristirahat, Tuhan tetap memelihara keluarga kita. Saat kita tidak mampu melakukan apa-apa, Tuhan tetap sanggup melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Karena itu, malam ini mari kita belajar memiliki iman seperti ini. Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku percaya Engkau memegang hari esok. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana masalah ini akan selesai, tetapi aku percaya Engkau sedang bekerja. Tuhan, aku tidak mampu mengendalikan semuanya, tetapi aku percaya hidupku aman di dalam tangan-Mu. Saudara yang terkasih, mungkin malam ini keadaan belum berubah. Tetapi hati kita dapat berubah, dari takut menjadi percaya, dari gelisah menjadi tenang, dari berusaha mengendalikan semuanya menjadi belajar berserah, dan dari memikirkan masalah sepanjang malam menjadi percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Jadi ketika nanti kita menutup mata dan berbaring untuk tidur, jangan katakan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi," tetapi katakan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu Tuhan menyertaiku." Jangan tidur dengan membawa beban, serahkan kepada Tuhan. Jangan tidur dengan ketakutan, tidurlah dalam iman. Jangan terus memikirkan apa yang belum terjadi, percayakan hari esok kepada Tuhan. Sebab satu hal yang harus kita ingat malam ini, kita tidur, Tuhan berjaga. Kita beristirahat, Tuhan bekerja, kita menyerahkan, Tuhan memegang. Kiranya setelah renungan ini selesai, hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita menjadi lebih damai, dan iman kita semakin kuat. Apapun yang sedang saudara hadapi malam ini, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Serahkan semuanya kepadanya. Kemudian beristirahatlah, biarlah malam ini menjadi malam yang penuh damai, karena kita tahu bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati tidur kita, menjaga keluarga kita, memulihkan tubuh dan hati kita, dan membangunkan kita kembali esok pagi dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman dan merenungkan kasih serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kini, sebelum kita mengakhiri renungan malam ini, mari kita kembali menundukkan kepala dan menenangkan hati. Mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan, segala kekhawatiran, dan segala beban yang masih ada dalam pikiran kita. Malam ini kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih dan setia, malam ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, karena melalui renungan malam ini Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami tidur, Engkau tetap berjaga. Ketika kami beristirahat, Engkau tetap bekerja. Ketika kami tidak melihat jalan, Engkau tetap mengetahui jalan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa sering kali kami terlalu khawatir. Kami memikirkan banyak hal yang belum terjadi. Kami memikirkan masalah yang belum selesai. Kami takut menghadapi hari esok. Kami mencoba menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami, Tuhan, ajarlah kami untuk belajar berserah. Malam ini kami menyerahkan semua beban kami kepadamu. Kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan kebutuhan hidup kami menyerahkan kesehatan kami menyerahkan masa depan kami menyerahkan setiap masalah yang belum menemukan jalan keluar. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan Engkau kerjakan malam ini, tetapi kami percaya Engkau sedang bekerja. Berikanlah kami hati yang tenang, berikanlah kami tidur yang nyenyak. Pulihkan tubuh kami yang lelah dan segarkan hati kami yang letih. Saat kami menutup mata malam ini, biarlah kami tidak tidur dalam ketakutan, tetapi tidur dalam iman. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Engkau adalah penjaga kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi.
Kami membawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Jagalah ayah dan ibu kami. Jagalah suami atau istri kami. Jagalah anak-anak kami. Jagalah saudara-saudara kami dan semua orang yang kami kasihi. Lindungi mereka sepanjang malam, kiranya tidak ada sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Berikan kesehatan, ketenangan, dan perlindungan-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang malam ini sedang sakit. Bagi mereka yang sedang berada di rumah sakit, bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan. Bagi mereka yang tubuhnya sedang lemah, jamahlah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Berikan kekuatan kepada tubuh mereka dan ketenangan kepada hati mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang malam ini sedang menghadapi masalah ekonomi. Mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan, ada yang sedang banyak kebutuhan. Ada yang sedang memikirkan hutang dan tanggung jawab keluarga. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka, berikan hikmat dalam mengambil keputusan. Bukakan pintu pekerjaan dan berkat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang malam ini sedang menangis dalam kesendirian. Mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui pergumulan mereka. Tetapi Engkau tahu, hiburlah hati mereka, kuatkan mereka. Biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak pernah sendirian karena Engkau selalu menyertai. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, yang hubungannya sedang tidak baik, yang sedang mengalami konflik, yang sedang kehilangan komunikasi. Tuhan, hadirkan damai-Mu. Lembutkan hati yang keras, berikan pengampunan, pulihkan hubungan yang retak. Dan satukan kembali keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan. Bapa, kami juga menyerahkan hari esok kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya Engkau sudah terlebih dahulu ada di sana. Jika Engkau memberikan kami kesempatan untuk bangun esok pagi, tuntunlah setiap langkah kami. Berikan kami kekuatan baru, berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kebaikan-Mu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur. Malam ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami tidak mau lagi tidur dengan ketakutan, kami mau tidur dalam damai. Karena kami percaya, saat kami tidur, Tuhan berjaga. Saat kami beristirahat, Tuhan bekerja. Saat kami menyerahkan, Tuhan memegang. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami malam ini. Jagalah kami sampai pagi, lindungi rumah dan keluarga kami. Dan ketika kami membuka mata esok hari, biarlah kami bangun dengan sukacita, kekuatan, dan pengharapan yang baru. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Sekarang, istirahatlah dengan tenang, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjaga dan memelihara kita sepanjang malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, menjaga, dan menyertai saudara dan keluarga sampai pagi. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya.